Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Baik, di minggu kemarin kalian sudah melakukan UTS, ulangan tengah semester. Sudah Bapak lihat nilai kalian, sudah Bapak koreksi. Sebagian besar nilainya sudah cukup baik. Jadi nanti yang nilainya baik atau yang nilainya tinggi dipertahankan ya. Kalau yang nilainya masih rendah, ayo kita belajar bareng-bareng supaya kedepannya kalian semua bisa dapat nilai yang baik semua. Amin. Baik, di bab kemarin, di materi sebelum UTS, kita sudah belajar mengenai icon-icon untuk tab insert. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menyisipkan gambar, bagaimana sih caranya menyisipkan clip art, dan bagaimana cara untuk memodifikasi clip art. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, Bapak langsung membahas yang pertemuan yang pertama aja, di materi yang pertama saja ya. Materi yang pertama kita akan belajar tentang menyisipkan gambar. Nah, menyisipkan gambar itu ada di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, kita tempatkan dulu kursor pada tempat di mana gambar akan disisipkan. Misalnya nih, yang pertama, Bapak pengen menyisipkan gambar atau Bapak pengen masukkan gambar tuh di sinilah, di sini. Bapak pengen masukkan gambar. Nah, yang kedua, kita klik tab insert. Di sini kan tab nih, ini tab insert. Kita klik. Lalu kita pilih icon pictures pada group illustration. Jadi ini ada group illustration. Nih, group illustration. Kita klik pictures. Kenapa kita klik pictures? Ya karena kita ingin menyisipkan gambar atau picture. Nah, kita klik picture, nanti akan ada kolom. Nah, akan ada kolom gini. Nanti kita cari dulu gambar yang akan kita sisipkan. Untuk halaman pertama kita akan ditempatkan di folder picture. Nah, kita lihat di sini gambar apa sih yang mau kita masukkan. Kalau tidak ada kita bisa cari di mana saja. Di data D misalnya atau di download kalau kita sudah mendownload gitu. Oke, Bapak langsung di misalnya tadi picture, Bapak pengen masukkan gambar nih, gambar apa ya? Nih, gambar ini. Gambar. Nah, kita klik dulu, klik kiri sampai dia tuh muncul tanda warna biru, ya kan? Kalau kita klik ada tanda warna biru, baru di sini sudah ada nama file yang ingin kita sisipkan atau kita masukkan ke situ, baru kita insert. Kita klik insert. Nah, maka secara otomatis gambar akan dimasukkan ke lembar kerja kita. Nah, akan otomatis ada di sini. Nah, itu cara untuk menyisipkan gambar. Oke. Pertama tadi ditempatkan dulu kursornya di mana kita mau tempatkan itu gambar. Baru kita klik insert, baru pictures. Lalu kita pilih gambarnya. Misalnya gambar sepatu nih. Kalau sudah ada tanda warna biru dan ini namanya sudah ada di sini nama filenya, baru kita klik insert. Nah, maka gambarnya akan langsung masuk di sini, di lembar kerja kita. Ini gambar sepatu tadi, seperti itu. Lalu ini gambarnya yang tadi. Oke, selanjutnya akan ada menyisipkan clip art. Nah, menyisipkan clip art ini tidak beda jauh dengan menyisipkan gambar, yang seperti yang Bapak jelaskan di atas tadi. Kalau menyisipkan clip art, itu yang pertama sama, kita harus pilih dulu di mana lokasi yang ingin kita sisipkan. Misalnya Bapak pilih di bawah. Nah, baru kita klik tab insert. Ini. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan clip art. Dan di sini ada pilihan pictures. Pak, apa sih bedanya clip art sama pictures? Nah, pictures ini dia gambar yang nanti akan kalian gunakan atau kalian sisipkan. Gambar yang sudah kalian sediakan terlebih dahulu. Ini kalian yang menyediakan. Tapi kalau clip art,
itu disediakan oleh komputer. Beda ya. Kalau pictures kalian yang menyiapkan, kalau clip art yang menyiapkan komputer. Oke. Bapak klik clip art, maka secara otomatis di sini akan ada dialog, tab dialog atau kotak dialog. Dan di sini akan menunjukkan kalian ini ingin mencari apa sih? Search for. Misalnya Bapak pengen mencari clip art yang ada hubungannya sama olahraga. Bapak tulis ketik di sini sport untuk bahasa Inggrisnya olahraga. Baru klik go. Nah, di sini akan ada banyak clip art yang ada hubungannya dengan olahraga. Ada baseball, mobil balap, golf gitu. Misalnya Bapak pilih nih, golf. Bapak klik, nanti secara otomatis dia akan muncul. Ini gambarnya. Misalnya Bapak pilih mobil balap, akan langsung muncul gambarnya. Seperti itu. Mudah kan? Oke. Itu untuk clip art. Menyisipkan clip art. Oke. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang modifikasi clip art. Menyisipkan gambar sudah, menyisipkan clip art sudah, sekarang mau modifikasi clip art. Oke. Sebelum dimodifikasi, kita harus punya bahannya terlebih dahulu. Bahan modifikasi. Jadi, bahan modifikasi di sini Bapak sisipkan dulu clip artnya ya. Misalnya nih. Oke. Bapak pilih nih. Oke. Clip art sudah dipilih. Lalu kita akan memodifikasi. Di sini memodifikasi itu kalau kita klik gambarnya, kita klik clip artnya, nanti akan muncul ini tab baru namanya tab format. Pictures tool format, yaitu gunanya untuk mengedit atau memodifikasi clip art. Jadi di sini ada beberapa grup, jadi ada grup adjust, grup picture style, grup arrange, dan grup size. Fungsinya untuk apa, Pak? Yang pertama kita akan belajar, nggak semua kita pelajari ya. Di sini kita akan pelajari hanya beberapa atau hanya 5 saja yang akan kita pelajari. Yang pertama ada correction. Correction itu fungsinya untuk mengatur ketajaman gambar. Misalnya nih, Bapak klik, baru Bapak klik correction. Di sini kita bisa pilih-pilih mau gambarnya seperti apa. Mau dikasih gelap atau dikasih terang. Sampai paling terang. Ini untuk mengatur ketajaman gambar antara terang sama gelapnya. Intinya gitu. Lalu yang kedua ada icon color. Fungsinya untuk apa, Pak? Untuk mengganti warna gambar, clip art. Kalau Bapak klik ini ya, color yang ini. Maka di sini ada variasi gambar. Bisa warnanya gini, gray atau abu-abu, bisa warnanya orange, bisa warnanya blue atau biru, bisa warnanya gold, emas, seperti itu. Jadi di sini untuk color tuh merubah warna. Lalu ada di grup picture style ini, itu pertama ada picture border. Fungsinya untuk memberi warna figura. Figura itu apa, Pak? Figura itu batas. Jadi ada tepi batasnya. Misalnya nih, Bapak klik ini. Nah, di tepinya ada gambarnya kan? Ada figuranya gitu. Atau ini, nah ada figuranya. Bisa juga kita beri warna saja figuranya. Contoh, kita kasih warna biru. Nah, ada garis warna biru. Itu fungsi pictures border. Lalu ada juga namanya pictures effect. Nih, fungsinya untuk memberikan efek pada clip art. Memberikan efek ya. Nah, memberikan efek kita klik, dia di sini banyak pilihannya. Bisa berupa bayangan misalnya nih. Nah, dia berbayang. Kalau kalian lihat ada bayangannya kan? Nah, ada bayangannya. Atau reflection. Reflection itu mirror atau apa ya? Pencerminan. Nah, mencermin. Jadi ada kayak mirrornya, ada cerminannya kayak gini. Ada gambarnya, ada cerminnya di sini seperti cermin gitu. Itu
fungsi dari pictures effect. Lalu yang terakhir itu ada icon pada group arrange, yaitu kita belajar hanya untuk rotasi. Rotasi itu gunanya untuk apa, Pak? Untuk mengatur posisi clip art. Rotasi. Misalnya nih, kita pengen rotasi ini. Nah, rotasi hadapnya ke misalnya ini hadapnya ke kiri. Nih, beda kan? Dia bisa kita atur menghadap kemana. Itu fungsinya dari icon rotate atau yang ini. Oke. Pertama Bapak ulangi ya, ada item correction untuk kontrasnya, merubah kontras atau terang gelapnya dari clip art. Ada color untuk merubah warnanya. Ada picture border untuk menambahkan figura atau garis tepinya. Bisa kita mengganti warna, bisa, atau menambahkan, bisa juga. Lalu ada picture effect untuk memberikan efek kepada gambar. Bisa kita beri mirror, atau kita kasih bayangan, atau kita kasih mencerminkan, banyak efeknya. Dan yang terakhir ada icon rotate untuk merubah atau mengatur posisi clip art. Bisa kita balik-balik. Oke, baik. Hanya itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Silahkan kalian pelajari lagi. Di pertemuan berikutnya, Bapak akan memberikan kalian soal. Jadi, silahkan dipelajari lagi sebelum mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.